Oke, teman-teman, KJRI baru mengumumkan tentang kepulangan yang baru ya. Sebenarnya tidak ada yang baru sih, cuma ada penambahan sedikit di sana, di mana bagi mereka yang sudah pernah terkena COVID, kemudian sudah dinyatakan negatif, minimal itu 30 hari dan dinyatakan sudah bersih dari COVID, atau mampu menunjukkan tes negatifnya dan harus mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit. Kayaknya demikian ya, tadi saya baca. Untuk yang lain-lainnya masih sama, tidak ada perubahan ya. Sepertinya untuk kondisi karantina dan lain sebagainya tidak ada perubahan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Terus bagi yang WNI, yang non PMI, yang bukan mahasiswa, untuk karantinanya biaya mandiri atau harus ada booking hotel kalau memang butuh karantina, karena karantina diberlakukan bagi WNI atau siapapun yang masuk ke Indonesia. Bagi PMI yang mana baru mendapatkan vaksin dosis 1, dan kalau yang belum mendapatkan vaksin dia harus karantina 14 hari dan 5 hari di dalam perjalanan. Nah, jadi hanya ada tambahan sedikit tapi tidak terlalu ya, karena pada dasarnya masih sama kok. Tadi saya baca masih sama, jadi tidak ada banyak perubahan. Nah, jadi tidak perlu bingung ya, masih sama. Dan untuk teman-teman yang mendapatkan tiket SQ ya tetap sama, tidak perlu booking hotel, dan jadi jangan panik di saat penerbangan nanti. Dan syarat lainnya tetap sama, yaitu tes PCR 48 jam dari tanggal penerbangan, dari jam penerbangan. Terus ditambah dengan adanya mengisi peduli lindungi. Nah, dan kalau sudah vaksin jangan lupa ditunjukkan bukti vaksinnya. Kalau belum vaksin ya tidak apa-apa, tapi harus menunjukkan bukti suratnya kalau kenapa Anda tidak bisa vaksin. Nah, masih sama, tidak ada perubahan ya. Yang lain-lainnya masih sama. Nah, bagi teman-teman yang mau cuti maupun yang mau pulang tidak usah takut ya, tetap sama, prosedurnya tetap mudah. Cuma saja kalau ada yang cuti untuk prosedur ke Hongkong mungkin nanti ada perubahan ya, akan diupdate, karena peraturan ini akan kembali disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke, kali ini saya mau membahas tentang kepulangan ya. Dimana teman-teman berapa hari ini menelpon saya terkait adanya penerbangan menggunakan SQ atau Scoop atau Singapore Airlines, dimana dapat email harus booking hotel. Akhirnya panik ya kan. Dan sebenarnya sudah sempat dijelaskan oleh Mbak Yuni dari Bandung ya, yang kemarin memang sempat kejadian di mana di saat Mas Sandro pulang itu ada 4 anak yang juga mengalami hal yang sama, hampir tidak bisa terbang. Dan hingga akhirnya KJRI sudah memberikan surat pernyataan ya kan, tetapi belum sempat diumumkan. Dan tadi pagi saya memohon untuk info ke KJRI agar diumumkan di page-nya KJRI, agar teman-teman tidak kebingungan, karena banyak majikan juga kebingungan karena harus menunjukkan booking hotel. Nah, oke. Di sini tadi pagi KJRI sudah mengumumkan bahwa ternyata Anda tidak perlu membooking hotel bagi Anda penumpang yang menggunakan Singapore Airlines atau SQ atau Scoop. Nah, untuk Anda yang mendarat di Singapura atau transit dulu di Singapura, yang perlu diperhatikan maskapai Singapura adalah yang dibutuhkan Anda minimal sudah vaksin 2 kali. Ya. Nah, kalau maskapai lainnya mungkin bisa memberikan kelonggaran bagi Anda yang hanya vaksin 1 kali, atau mungkin kondisi Anda yang tidak memungkinkan vaksin, Anda harus memilih maskapai lain. Nah, di sini persyaratan untuk pulang ke Indonesia sebelum Anda terbang yang perlu diperhatikan teman-teman apa dulu? 1, tiket. 2, paspor. Nah, tiket dan paspor harus ada ya. 3, masa tinggal Anda tidak expire atau belum berakhir. Nah, terus syarat wajibnya adalah tes PCR berlaku 48 jam dari penerbangan Anda, dihitung pengambilan sampel Anda, bukan dari pengambilan hasil Anda. Nah, di manakah tes PCR-nya? Tes PCR Anda bisa memilih di Community Test Center, booking dahulu, membayar $240 dengan membawa paspor dan tiket Anda.
Terus atau Anda bisa melakukan tes PCR di bandara. Ada yang harus booking dahulu melalui kredit card dengan membayar 499 Hong Kong dolar. Atau ada yang langsung di sana membayar 240 Hong Kong dolar, tetapi itu masa hasilnya bisa dikeluarkan sekitar 12 jam. Silahkan Anda pilih. Nah, untuk mengurangi riski atau resiko di mana penerbangan Anda gagal, maka Anda harus memastikan Anda sehat dulu. Jadi jangan stres, biar imun Anda tidak reaktif di saat Anda tes PCR. Well, itu untuk tes PCR. Kemudian di saat Anda kepulangan, apakah harus karantina di Indonesia atau memang sudah bebas karantina? Sejak tanggal 5 April tahun 2022, Indonesia sudah memberlakukan peraturan di mana 1. Jika Anda sudah vaksin dosis 1, maka Anda harus karantina 5 hari. Yang kedua, jika Anda sudah vaksin dosis 2 dan 3, Anda tidak perlu karantina. Dan Anda wajib mengisi aplikasi Peduli Lindung, di mana sambil membuktikan juga membawa bukti vaksin Anda. Nah, pastikan bukti vaksin Anda bawa dan pastikan Anda juga memiliki rekodnya di home leave Anda. Nah, terus bagaimana sih memasukkan Peduli Lindung, Mbak Kontreng? Menggunakan yang bukan domestik atau pendatang atau foreigner, karena Anda harus mengisi nomor paspor Anda. Kalau Anda menggunakan domestik, Anda dibutuhkan untuk mengisi nomor NIK Anda. Nah, dan kemudian apakah setelah kalau cuti itu tidak boleh, Mbak Kontreng? Cuti tetap dibolehkan. Ya, dari dulu tidak ada pelarangan cuti, hanya saja harus mengikuti syarat ketentuan berlaku. Karena apa? Di saat Anda kembali lagi ke Hong Kong, yang diutamakan adalah visa Anda masih berlaku, tiket Anda, paspor Anda berlaku, dan ada bukti bookingan hotel untuk karantina. Nah, sekarang ini untuk di Hong Kong karantinanya hanya 1 minggu dan dipastikan Anda sudah full vaksin. Nah, di sini full vaksin 2 ya maksimal, minimal vaksin 2, kalau vaksin 3 belum ada bisa vaksin di Hong Kong nantinya. Nah, terus ini siapa yang membayar karantina? Yang membayar karantina adalah majikan. Nah, jadi yang membayar biaya karantina adalah majikan. Kalau cuti, Anda kembali ke Hong Kong, biaya karantina dan akomodasi adalah kewajiban majikan, bukan Anda. Tapi bagaimana Mbak Kontreng kalau ternyata majikan meminta kesepakatan kita berdua? Itu sudah di luar tanggung jawabnya agensi atau di luar tanggung jawabnya imigrasi, karena sebenarnya peraturan dari pemerintah Hong Kong sendiri di formulir undertaking of employer itu adalah merupakan kewajiban majikan sepenuhnya dan tidak bisa diganggu gugat ya. Dan kali ini mungkin karena sudah banyak sekali pelonggaran ya, di Indonesia sendiri sudah tidak ada karantina dan juga di Hong Kong karantinanya dilonggarkan, mungkin banyak teman-teman yang mau cuti juga ya. Nah, ya nggak apa-apa, dibolehkan ya, silahkan. Nah, I would like to share the information for most of the employer maybe now having a difficulty for arrangement for home leave for the helper, but this time Indonesian government given a notice that's allowed us to go back to our Indonesia without quarantine. But when come back to Hong Kong, still have to follow on the rule that you have to get the quarantine for 7 days. And of the accommodation for the quarantine is responsibility by the employer. This is the rule need to obey from the immigration department. It's not beyond on mutual agreement. I do hope all the employer understand, and I also assume that the employer already read for the undertaking of employer, which is already obliged by immigration department before you sign the contract or before you extended the working visa for your helper. So if your helper wish to go back to their own country to get their home leave, you could discuss it with your helper how to get through. But if you don't wish, you have to find a way out in order to get a better situation
actually the employer also didn't have a right or don't have the right to prohibit the helper to have or take their home leave. So I do hope both employer and the helper could sit down together and find a solution. Okay, thank you.